Oke, kita mulai alhamdulillah. Jadi pada malam ini kita akan membahas sesi ke-7 dari Professional Management Workshop. Oh, Pak Nur Hajat juga, alhamdulillah. Ya. Pada malam ini kita akan membahas sesi ke-7 dari Professional Management Workshop, dan pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah keterampilan yang perlu dikuasai oleh setiap pimpinan, yaitu keterampilan menyampaikan penugasan kerja, kemudian memberikan umpan balik, dan penyelesaian masalah. Kalau waktunya memungkinkan, kita coba lihatlah apakah bisa dibikin jadi praktek, tapi kalaupun tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa praktekin di rumah. Tapi sebelumnya, oh ya, nanti bisa nonton rekamannya di YouTube untuk melakukan prakteknya ya, bisa di-pause nanti di sana. Oke, kita mulai aja. Jadi menyampaikan penugasan kerja. Kenapa kita perlu menyampaikan penugasan kerja? Karena kadang-kadang skill ini tidak begitu dikuasai oleh para atasan. Mereka bisanya cuma menyampaikan penugasan, tapi biasanya detail-detailnya kurang lengkap. Makanya skill ini perlu diajarkan bagaimana caranya memberikan penugasan kerja dengan detail-detail yang cukup lengkap, terutama untuk penugasan-penugasan yang penting. Oke, kapan kita perlu pakai proses ini? Adalah ketika karyawan diduga akan mengalami kesulitan dengan tugasnya. Itu bisa karena karyawannya tidak punya keterampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kerjaan, atau mereka memiliki terlalu banyak hal lain yang harus mereka kerjakan, atau mungkin saja karena mereka merasa bahwa penugasan tersebut tidak biasanya atau tidak wajar, atau bisa juga karena karyawan tersebut mengira tugas tersebut tidak penting atau kurang penting dibanding pekerjaan lainnya. Kapan itu diduga akan terjadi, maka sebaiknya Bapak Ibu menggunakan skill ini, keterampilan ini. Dan tugas yang tidak dilaksanakan dengan benar akan mengakibatkan biaya tinggi bagi perusahaan. Itu bisa gara-gara tugas yang tidak benar itu mundur jadwal pekerjaan, dapat menghambat produksi atau pelayanan karena harus dikerjakan ulang atau menunggu selesainya, atau berakibat kualitas produk atau layanan jadi di bawah standar dan akibatnya ada biaya lagi untuk perbaikannya. Jadi, kapan diduga hal ini akan terjadi, sebaiknya Bapak Ibu ingat-ingat training ini dan menggunakan skill yang akan kita pelajari ke depan ini. Jadi tugas ini bukan untuk tugas-tugas yang sederhana seperti tolong buatkan laporan ini, tolong buatkan presentasi, tolong buatkan apa, bukan hal-hal yang sederhana, tapi hal yang cukup rumit, cukup strategis. Maka tugas ini perlu diberikan. Tapi jika seandainya bawahan Anda juga memang sebenarnya belum pernah membuat laporan atau membuat presentasi, ya itu bagi dia itu cukup strategis, sehingga sebaiknya Anda juga tetap pakai skill yang akan kita pelajari ini. Oke, tahapnya ada 3, ciptakan suasana, uraikan tugasnya, dan minta dia buat ringkasan. Oke, detail dari 3 ini kita akan bahas. Pertama, ciptakan suasana. Di sini ada 2 langkah. Perkenalkan tugasnya, apa dan mengapa. Contoh, terlalu banyak kendaraan kita yang mogok di jalan. Kita perlu menyusun rencana untuk meningkatkan prosedur perawatannya. Atau contoh kedua, saya harap Anda membuat anggaran untuk 12 bulan ke depan dan bukan 3 bulan seperti saat ini. Kita memerlukan informasi ini agar kita dapat mengendalikan proyek ini dengan lebih baik. Jadi itu apa dan mengapa. Bisa apanya dulu, kemudian mengapa. Jadi pada saat Anda sudah memanggil bawahan yang akan Anda tugaskan setelah basa-basi dikit, mulai dengan apa dan mengapa. Bisa mengapanya dulu, bisa apanya dulu. Yang jelas dua-duanya ada. Pada contoh pertama, terlalu banyak kendaraan kita mogok di jalan. Itu mengapanya. Kita perlu menyusun rencana untuk meningkatkan prosedur. Nah, itu tugasnya sebenarnya. Itu apanya? Tugasnya secara garis besar apa? Perlu menyusun rencana untuk prosedur perawatan.
Alasannya terlalu banyak kendaraan kita yang mogok di jalan. Kalau contoh kedua, langsung apanya? Saya harap Anda membuat anggaran untuk 12 bulan ke depan dan bukan 3 bulan seperti saat ini. Mengapa? Kita memerlukan informasi ini agar kita dapat mengendalikan proyek ini dengan lebih baik. Oke. Langkah kedua, terangkan mengapa Anda memilih karyawan tersebut. Jadi langkah pertama Anda sudah jelaskan apa tugasnya secara garis besar dan mengapa tugas itu penting. Langkah kedua adalah mengapa Anda memilih dia, bukan yang lain. Kenapa saya sih Pak yang ditugaskan? Kenapa saya sih Bu yang ditugaskan? Nah, itu ada pertanyaan wajar di kepalanya para bawahan kalau kita beri tugaskan. Saya meminta Anda untuk melaksanakan tugas ini karena Anda telah menunjukkan keterampilan pemecahan masalah yang istimewa bulan lalu, yaitu pada waktu Anda menentukan apa yang salah pada peralatan yang baru itu. Oh, dia langsung tahu, oh saya ditugaskan karena saya dianggap punya kemampuan lebih. Alasan saya untuk minta Anda mengerjakan tugas ini sangat sederhana. Tidak ada orang lain yang dapat dipekerjaan pada saat ini, dan tugas baru ini merupakan prioritas dibanding pekerjaan yang sedang Anda kerjakan. Oke, jadi dia mengerti kenapa dia diberikan tugas. Jadi kalau Anda perhatikan, langkah pertama ciptakan suasana ini adalah langsung pada saat orang datang kan dia pasti dalam bertanya-tanya, kenapa nih saya dipanggil sama pimpinan, sama bos? Oh, langsung ditegaskan. Apa tugasnya dan mengapa tugas itu penting dan kenapa dia yang kita panggil, bukan teman yang lain. Oke? Itu 2 langkah pertama. Setelah itu masuk 3 langkah berikutnya dalam kelompok uraikan tugasnya. Jadi uraikan tugasnya itu mulai dengan terangkan apa yang diharapkan. Pastikan bahwa tiap unit, contoh ya, pastikan bahwa tiap unit berada dalam ukuran toleransi yang diharuskan. Atau contoh lain, selesaikan bagian belakang dari gedung sebelum Anda mulai dengan bagian depan. Oke? Terangkan ini bicara mengenai spesifikasi dari tugas. Apa yang Anda harapkan dari tugas? Saya mau tugas ini hasilnya kayak 1, 2, 3, 4, kira-kira kayak gitu. Nah, sebaiknya dalam membuat spek ini Anda mengcover 4 hal. Pertama kuantitas, kualitas, waktu, biaya. Kalau memang perlu, tambahkan yang kelima yaitu metode. Jadi kuantitas, kualitas, waktu, biaya. Kalau memang perlu misalnya harus safety, harus pakai cara aman, tambahkan metode juga masuk. Itu adalah masuk dalam kerangka spek. Terangkan apa yang diharapkan. Jadi, anak buah Anda tadi pada saat datang dijelaskan kenapa apa nih perihalnya, kenapa dipanggil, mengapa tugas ini penting, mengapa dia, dan langsung apa spek dari tugas yang diberikan. Jadi spek ini bicara detail dari tugas yang garis besar tadi. Detailnya apa nih yang diharapkan. Setelah detailnya sudah tangkap, biasanya yang ada dalam pikiran dia adalah, aduh, tugas ini lumayan sulit ya. Nah, sebelum dia bertanya, atau sebelum dia mengeluh, atau sebelum dia mengelak, langsung tambahkan dengan langkah berikutnya. Sebutkan bagaimana Anda akan mendukung tugasnya. Jadi, pada saat Anda mendukung tugas, di situ pastikan bahwa dukungan yang Anda berikan itu adalah di bagian yang betul-betul dia butuhkan. Biasanya orang baru mengerjakan tugas ini biasanya agak sulit di bagian ininya. Biasa di bagian permulaannya, tapi kadang-kadang juga di tengah atau di akhirnya. Jadi, bagaimana Anda akan mendukung tugasnya? Contoh, saya akan berikan tugas rutin Anda kepada orang lain dalam bagian kita, agar Anda dapat melaksanakan tugas ini. Oke, jadi langsung, oke, kalau begitu, tugas rutin saya diberikan kepada orang lain, sehingga saya bisa fokus kerjakan ini. Oke, fine. Ada membantu kan? Atau contoh lain, saya akan pastikan agar bagian teknik akan melengkapi Anda dengan peralatan yang diperlukan. Oke, bisa sediakan peralatan, sediakan bahan, bagian keuangan sediakan dananya, atau apa segala macam, seperti itu. Jadi langsung lihat bahwa, oke, saya tidak dilepas sendiri dalam melaksanakan tugas ini. Tugas tadi sudah jelas, garis besar, mengapa tugas itu penting, kenapa saya dipilih, apa detail dari tugas, dan sekarang saya juga didukung untuk melaksanakan tugas itu. Oke, itu langkah keempat. Langkah kelima adalah Anda rincikan bagaimana Anda akan memantau pelaksanaan tugasnya. Kenapa ini penting? Karena kalau ini tidak dilaksanakan, maka bisa-bisa waktunya pelaksanaan tugasnya itu akan lewat. Misalnya Anda harap ini dalam 2 minggu, ternyata sudah hari ke-10 belum mulai. Itu kan tinggal 4 hari, hampir pasti telat lah kalau seperti itu.
Jadi agar tidak terjadi kekaget-kagetan atau ya kaget yang kayak kenapa saya merasa diperiksa atau apa segala macam, dari awal sudah dikasih tahu bagaimana Anda akan memantau. Rincikan bagaimana Anda akan memantau pelaksanaan tugasnya. Itu langkah ke-5. Contoh, coba kita bertemu hari Selasa nanti jam 3 untuk menelaah kembali konsep pertama dari laporan Anda. Oke, saya akan singgah tiap 1 jam untuk melihat bagaimana kemajuan pekerjaan Anda. Oke, itu adalah contoh kedua ini adalah kondisi yang sudah kritis ya, harus cepat selesai. Saya akan singgah tiap jam untuk lihat bagaimana progresnya. Langsung bilang, ya, karyawan kan langsung bilang, waduh, penting banget ya, setiap jam harus diperiksa. Sudah sampai seperti itu kritisnya. Untuk merincikan bagaimana Anda akan memantau, saya sarankan sebaiknya pemantauan pertama itu Anda lakukan sesegera mungkin untuk memastikan bahwa tugas itu sudah mulai dikerjakan. Jadi kalau misalnya Anda berikan tugas itu pagi, jam 10 misalnya, Anda bisa bilang, oke, sebentar jam 1 habis makan siang, istirahat makan siang, saya akan memeriksa pelaksanaan tugas ini. Saya ingin melihat apakah Anda sudah mulai mengerjakannya atau belum. Bisa seperti itu. Dan selanjutnya saya akan periksa setiap hari Senin misalnya. Atau saya akan periksa setiap hari. Kalau itu tentang waktunya pendek. Oke? Jadi bagaimana Anda akan memantau pelaksanaan tugasnya? Pastikan bahwa pemantauan pertama dilaksanakan sedekat mungkin dengan pemberian tugas. Anda tinggal kasih waktu dia bernapas untuk handing over pekerjaannya atau melakukan persiapan. Biasa beberapa jam, sudah itu langsung cek. Apakah sudah mulai atau belum mulai. Ini untuk menghindari, karena biasanya yang berat itu di awalnya, untuk memulai melaksanakan tugas itu. Begitu dia sudah mulai, biasanya lebih mudah. Oke. Kalau Anda sudah melaksanakan 5 langkah ini, maka masuk langkah ke-6, langkah penutup. Langkah ke-6 itu ini. Minta dia membuat ringkasan. Cobalah buat ringkasan penugasan ini dengan kata-kata Anda sendiri. Cobalah Anda rangkum penugasan ini untuk mengecek pemahaman Anda. Jadi di sini Anda melihat kembali apakah bawahan Anda menangkap dengan jelas semua penugasan yang Anda berikan tadi. Dan dia harus mengungkapkan mulai dari awal. Apa tugasnya, mengapa ini penting, mengapa dia, apa speknya, apa dukungan yang akan diberikan, kemudian kapan akan dipantau, dan bagaimana akan dipantau, itu dia harus sampaikan kepada Anda. Kalau ada yang kurang jelas, Anda lengkapi. Tadi kurang bagian ininya loh, tadi ininya loh. Suruh dia ulangi sampai lengkap, jelas. Jadi kalau dia kurang Anda lengkapi, jangan anggap selesai, enggak. Dia sendiri harus bilang sampai lengkap dan jelas. Atau cara yang lebih baik, Anda tulis penugasan itu dalam secari kertas. 1 lembar kertas, Anda print, Anda tulis. Saking pentingnya tugas, Anda print. Jadi kasih penugasan lisan kayak tadi, dia sudah paham, dia ulangi, salah, oke, ini kertasnya, baca aja. Itu sudah lengkap. Itu teknik lain yang sering saya pakai untuk memberikan penugasan yang sifatnya penting. Penugasannya bentuknya tertulis. Yang saya omongin tadi dituliskan dalam bentuk lisan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Halo Pak, mau bertanya lewat ini mau di mikrofon soalnya kalau chat. Oh iya, silakan. Iya. Ini mengenai penugasan ini saya temukan agak bagaimana menantang Pak. Iya. Soalnya kayak pengalaman kalau misal di perusahaan subkon telco begitu kan pernah itu mereka sistemnya kan kayak kekeluargaan. Nah, sementara sistem penugasan kayak begini kayaknya betul-betul yang level atas dan bawahannya itu kelihatan sekali. Ya. Bagaimana pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya tetap kena idenya, tetap masuk ininya kayak ini tugas-tugas yang dikasih kayak yang di sini tapi tanpa menyinggung misal bawahan tak yang mau dikasih tugas kayak begini, misal kayak sistemnya kalau di subkon telekomunikasi begitu Pak. Oh iya. Pertama ini adalah skill yang bukan untuk semua tugas.
ini hanya skill untuk tugas yang berat, yang strategis. Jadi bukan tugas rutin. Kalau tugas rutin misal, dan hal itu sudah biasa dia kerjakan, contoh misalnya tolong sambungkan jalur internet ke sana, itu sudah biasa dilakukan, itu tidak perlu lagi pakai teknik ini. Cukup kasih alamat mau dipasang kemana, dia sudah tahu, sudah ngerti. Jadi ini adalah kapan menggunakan proses jika tugas ini adalah tugas yang cukup berat dan karyawan diduga akan sulit melaksanakan tugasnya. Misalnya contoh atau barangkali contoh dari Anda, kira-kira contoh apa tadi yang agak sulit untuk dipakai dengan teknik ini? Saya coba praktekkan. Oh ya Pak, kalau gitu saya langsung saja pengalaman pribadi di rumah robot. Saya pernah pakai strategi ini, jadi timku itu, karena kan saya sudah terbiasa kayak enggak ada batasan atasan bawahan atau sebagai yang digaji yang menggaji, jadi agak setengah mati kasih tugas. Nah, ketika saya kasih tugas berdasar pengalaman, saya minta mereka, karena kan kurang produktif menurut penilaianku, kurang produktif timku. Nah, ketika saya minta pelan-pelan masing-masing dari mereka, coba tuliskan kayak ini, coba tuliskan sebenarnya job desk-mu itu menurutmu apa. Kemudian kirimkan ke saya dalam bentuk Excel, saya kasih formatnya, jadi mereka tinggal isi sebenarnya. Nah, itu pun saya lihat malah mereka kayak menuliskan cuma berdasarkan copy paste Google, Jadi tidak hayati bahwa ini tugasnya tidak dan ujung-ujungnya diimplementasinya tidak maksimal juga, tetap sama. Jadi bingung juga, Pak. Apa tugasnya? Saya minta. Halo? Halo? Ini. Mohon maaf, tadi suaranya hilang. Tapi kulihat itu semua paste Google. Mohon maaf, suara Anda tadi tidak saya dengar, koneksinya lagi jelek. Apa tugasnya? Mohon maaf, bisa diulang? Saya contoh ambil yang kan masing-masing posisi saya minta mereka tuliskan. Saya ambil contoh misal web optimasi yang isi konten web. Iya. Anda minta untuk itu pun dia kasih feedback. Anda minta mereka mengoptimalkan web, begitukah? Iya, itu job. Kayaknya koneksi lagi tidak jelas. Saya putus-putus dengar suara tak hilang-hilang, Ki. Halo? Cuma mereka enggak sampai target ini. Bukan mereka, dia admin webku, dia enggak sampai ini target. Sementara target ini memang alasan kenapa dia di-hire. Oke. Ini salah satu contoh di satu posisi di rumah robot. Saya pakai cara pendekatan pelan-pelan. Jadi, saya mulai dari petanya kan. Dia harus pahami dulu, kayak yang tadi kita sampaikan, dia harus pahami dulu sebenarnya posisi dia dan job deskripsi dia itu apa, target dia dan sasaran dia itu bekerja di posisi itu apa. Saya mulai pelan-pelan. Nah, mungkin yang saya kasih ke dia, yang saya sampaikan ke dia, dia tidak terlalu tangkap. Jadi saya minta dia yang tuliskan sebenarnya menurut dia itu job deskripsinya apa. Oke. Tapi sesimpel itu pun saya mulai dari rootnya, dari akarnya. Ternyata itu pun copy paste Google, memang enggak mau berpikir. Rata-rata karyawan begitu. Intinya mereka kayaknya sudahlah, kalau sudah digaji kontraknya misal 3 juta, sudah dia pikirannya itu lah tiap bulan ini saya dapat 3 juta. Yeah. Dia enggak pikir target yang kita berusaha.
Lupa. Iya, iya. Halo. Mm-mm. Oke. Eh, untuk yang masalah seperti itu, sebenarnya itu bisa dibantu dengan job description. Sebenarnya nanti di bagian agak belakang dari ini, itu bukan job description lagi, tapi nanti kita akan bahas di satu sesi mengenai kesepakatan kinerja. Jadi itu memang penting banget dikuasai. Ini yang agak ringan dulu. Jadi ini baru penugasannya, nanti mengenai kesepakatan kinerja nanti kita bahas. Tapi itu memang layak di address dengan satu materi training sendiri. Oke Bu Dani ya, jadi bukan dijawab tapi nanti akan dibahas. Dan karena memang kalau sifatnya di jobnya sendiri itu memang sudah pekerja target yang harus dicapai seperti apa itu perlu digagas. Oke? Ini kita bahas yang sederhananya dulu, kalau Anda memberikan dia penugasan. Jadi bukan bicara mengenai target kerjanya, tapi penugasannya aja dulu. Penugasannya apa dan hasil yang kita harapkan apa. Oke, jadi kadang-kadang kesalahan memberikan penugasan itu bukan terletak pada pelaksana atau anak buah, tapi dari pemberi tugas yang tidak memberikan tugasnya dengan jelas. Tapi kalau sudah diberikan dan jelas tidak dilaksanakan, ya memang problemnya bukan di pemberi tugas lagi, tapi memang pelaksana yang tidak paham. Teknik ini kita pakai untuk memastikan bahwa dia benar-benar paham. Oke? Dan ini adalah untuk tugas-tugas seperti tadi, meningkatkan, mengoptimalkan web. Nah, itu tugas yang memang strategis tuh. Perlu waktu yang cukup serius untuk dialokasikan ke sana. Oke, jadi untuk itu contoh ya, kalau saya peragakan ya, misalnya saya memperagakan kepada Pak Andi untuk mengoptimalkan web saya. Saya contoh ya, Pak Andi, maksud kedatangan saya memanggil Bapak pada pagi hari ini adalah untuk memberikan Bapak penugasan untuk meningkatkan, mengoptimalkan website kita. Mengapa perlu dikerjakan? Karena saat ini pengunjung yang datang ke web kita itu hanya sambil lalu aja. Jarang yang mengontak ke kontak us, padahal kita sudah sediakan hotline. Lebih banyak orang yang datang itu, kampanye marketing kita laksanakan hanya datang ke web, tapi tidak membuahkan menjadi bisnis. Boro-boro jadi bisnis, jadi kontak aja belum. Oke? Saya menugaskan Bapak untuk mengoptimalkan. Mengapa Bapak yang saya pilih? Karena Bapak adalah orang yang paling ahli mengerjakan hal ini. Bapak saya rekrut khusus untuk mengerjakan hal ini. Oke, saya sudah laksanakan, perkenalkan tugas, apa tugasnya dan mengapa itu penting, dan mengapa saya memilih dia. Selanjut langkah ketiga. Apa yang diharapkan? Saya ingin web kita nanti itu memungkinkan orang yang datang bisa langsung berinteraksi dengan hotline kita. Kalau saat ini mereka harus klik tombol contact us, saya ingin nantinya itu mereka itu langsung disapa lewat chat. Halo, ada yang saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Yang di sudut kanan bawah layar. Biasanya kan ada semacam chatting kayak gitu. Saya mau hasilnya seperti itu. Dan saya mau ada orang dari kita, nanti saya cari siapa, mungkin Bu Ani kali ya, yang akan menjadi admin untuk melaksanakan itu. Saya ingin Bapak memastikan hal itu bisa terjadi. Saya sudah jelaskan apa yang diharapkan. Saya ingin ini selesai dalam waktu paling lama 2 minggu. Mengenai biayanya, saya kira tidak ada ya, karena ini kan sudah pekerjaan biasa. Websitenya sudah kita beli, sudah kita sewa, domainnya juga sudah kita sewa. Jadi tinggal Bapak kerjakan aja. Saya akan membantu Bapak untuk memberikan contoh, saya masuk langkah 4, sebutkan bagaimana Anda menegakkan tugasnya. Saya akan memberikan Bapak contoh bagaimana website yang ada versi chatnya itu. Bapak bisa lihat di www.blablabla.com. Itu contoh website yang bagus, di mana fitur chatnya berjalan. Oke? Saya masuk ke langkah kelima. Untuk itu, sebentar habis makan siang, jam 1, saya akan minta Bapak datang kembali untuk melaporkan bagaimana progres dari pekerjaan ini. Saya sudah selesaikan sampai langkah kelima. Oke, sekarang untuk memeriksa pemahaman Pak Andi, bisakah Bapak menceritakan kembali kepada saya dan kata-kata Anda sendiri mengenai penugasan tadi? Apapun yang dibilang, saya lengkapi, kemudian saya berikan penugasan yang berbentuk tertulis tadi.
Oke, jadi kalau lihat dalam contoh tadi, walaupun ini sifatnya penugasan resmi, tapi ngomongnya itu kayaknya informal, tapi terstruktur. Terstruktur kenapa? Karena kita mulai dari langkah 1, perkenalkan tugasnya, mengapa tugas ini penting, kenapa itu saya memanggil dia, terus kenapa memilih dia, kemudian apa detailnya. Detailnya tadi saya langsung jelaskan, saya mau ada chat, fitur chat yang bisa jalan. Kemudian bagaimana Anda mendukung tugasnya, saya akan berikan contoh bagaimana website yang sudah ada fitur seperti itunya Anda bisa coba. Saya akan pantau sebentar jam habis makan siang. Dan terakhir minta dia menyampaikan tugas itu dengan kata-kata dia sendiri. Oke. Ini kalau sudah jadi kebiasaan, ini tidak akan terasa seperti tugas, tapi tidak akan terasa seperti terlalu kaku. Tapi bisa kita laksanakan sehari-hari untuk tugas-tugas yang cukup penting bagi perusahaan kita. Oke, apakah ada pertanyaan? Atau ada yang mau coba barangkali? Silahkan peragakan. Kalau belum, enggak apa-apa, nanti bisa coba di rumah setelah ulang-ulang video ini, atau ambil gambarnya nanti ya. Terutama 6 langkah ini. Terangkan apa yang diharap, mulai dari sini. Perkenalkan tugasnya, apa dan mengapa, terangkan mengapa Anda memilih dia, kemudian speknya, kemudian bagian Anda dukung, bagaimana Anda pantau, dan suruh dia ulangi dengan kata-kata dia sendiri. Bikin ringkasan. Oke, itu adalah teknik pemberian tugas yang terus terang jarang dikuasai oleh para pimpinan. Dan kalau teknik ini tidak dikuasai, hampir besar kemungkinan yang terjadi adalah tugas itu tidak dilaksanakan dengan baik. Karena anak buahnya tidak mengerti, ini bos ngomong apa sih? Mungkin juga kita juga pernah begitu. Dapat perintah dari atasan yang nggak jelas, tujuannya apa sih? Kadang-kadang kita juga ngedouble sendiri kalau kita jadi bawahan kan. Nah, supaya menghilangkan hal-hal seperti ini, supaya target tadi bisa tercapai dengan baik, Anda perlu sekali menguasai skill ini. Skill memberikan penugasan. Supaya anak buah Anda bisa mengerjakan tugas itu. Atau paling tidak dia paham dulu lah bagaimana cara melaksanakan tugas itu. Atau apa yang ditugaskan kepada dia. Oke? Setelah selesai memberikan penugasan, saya screen share. Oke. Sebenarnya di sini ada tugas ya. Berikanlah penugasan kerja bagi salah seorang bawahan Anda dengan mengikuti langkah berikut ini. Ini bisa Anda lakukan sendiri di rumah dengan memutar ulang video ini. Jadi Anda pilih salah seorang, bayangkan aja, salah seorang bawahan Anda berikan dia penugasan, tapi kali ini pakai langkah-langkah tadi. Anda bisa scroll back atau rewind ya video ini untuk lihat langkah-langkahnya tadi. Ada 6 langkah. Anda coba laksanakan penugasan kerja bagi bawahan Anda dengan mengikuti langkah tadi. Oke, kalau sudah, kita lanjut dengan mendiskusikan kekhawatiran. Apalagi nih mendiskusikan kekhawatiran. Jadi kekhawatiran karyawan dalam melaksanakan tugas dapat timbul setiap saat. Anda harus menanganinya sebelum jadi masalah. Kekhawatiran itu maksudnya begini, ada problem. Saya tidak bisa kerjakan tugas itu, Bu. Tidak bisa kerjakan tugas ini, Pak. Tapi dia tidak ngomong. Dia cuma tidak kerjakan. Itu yang dimaksud dengan kekhawatiran. Dan setiap kali masalah problem ini muncul, pelaksanaan tugas ini tidak jalan ini muncul, Anda harus tangani sebagai atasan. Oke. Ada 2 langkah untuk menangani masalah atau kekhawatiran seperti ini. Pertama, tegaskan kekhawatirannya. Yang kedua, temukan cara pemecahan yang dapat disetujui. Ini ada 2 langkah lagi. Mintalah pendapat dia, kemudian sarankanlah. Oke. Contohnya begini. Karyawan bilangnya begini. Bagaimana saya dapat menyelesaikan semua pekerjaan itu dan mengerjakan pekerjaan saya yang lain juga? Oh, jadi Anda khawatir Anda tidak punya cukup waktu? Karyawan, iya. Oke. Bisa Anda lihat dari contoh satu ini, karyawan itu tidak ngomong bahwa masalahnya dia, upgrade meeting in 10 minutes. Oh, mohon maaf, saya kayaknya salah. Sudah benar kok.
Oke, kayaknya ada kesalahan teknis. Zoom ini akan habis dalam 10 menit. Kalau sudah habis, saya kirimkan kirimkan lagi tinggal 5 menit. Kita gantian ya, kita stop baru kita masuk lagi ya. Saya kirimkan linknya di grup ya. Tadi ada peringatan katanya tinggal 10 menit. Tapi kita lanjut aja. Nanti kalau ada, dan saya kirim ulang kembali undangan baru untuk meeting barunya. Jadi pada contoh satu Anda lihat bahwa karyawan itu tidak ngomong bahwa masalahnya adalah waktu. Dia ngomong, tidak semua karyawan itu bisa secara jelas menjelaskan apa masalahnya. Kadang-kadang itu mereka ngomongnya yang lain, tapi masalahnya itu. Kemampuan Anda sebagai atasan perlu mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi permasalahan mereka. Ini kan langsung ditembak. Jadi Anda khawatir tidak punya cukup waktu. Contoh dua. Karyawan, Anda tidak mengharapkan saya kerjakan, bukan? Oke, contoh dua. Anda tidak mengharapkan saya mengerjakannya, bukan? Di sini atasannya bilang, maksud Anda punya masalah dan penugasan ini? Tentu, kebijakan perusahaan kita menyatakan bahwa kita baru memasang alat itu sesudah adanya seorang operator terlatih di tempat tersebut. Dan saya tahu bahwa di kantor itu tidak ada operator yang terlatih. Oh, jadi Anda khawatir Anda tidak dapat bantuan yang Anda perlukan? Betulkah begitu? Oke, di sini kalau Anda simak pembicaraannya, bawahan ini ngomongnya mengenai prosedur. Prosedur bahwa di sana untuk kerjakan ini kita perlu ada operator terlatih dari pihak klien. Tapi atasannya langsung melihat bahwa sebenarnya yang dia keluhkan bukan itu. Tapi dia khawatir di sana tidak dapat bantuan. Karena untuk mengerjakan tugasnya itu perlu ada semacam helper lah yang bantuin dia. Nah, itu yang diharapkan. Ada operator yang bisa bantu dia mengerjakan tugasnya. Oke, jadi di sini kemampuan Anda sebagai atasan sangat penting untuk melihat apa sebenarnya permasalahan dari bawahan Anda. Karena kadang-kadang mereka tidak mengungkapkan apa yang menjadi masalah. Oke, kalau mereka mampu mengungkapkan semua dengan jelas, alias kemampuan komunikasinya tinggi, biasanya mereka itu sudah jadi atasan. Jadi, pahamilah bahwa tidak semua orang punya kemampuan komunikasi yang bagus, kemampuan verbal yang bagus, sehingga kadang-kadang bawahan kita itu memang tidak mampu mengungkapkan apa yang dalam pikirannya dengan jelas. Oke, sehingga dia ngomongnya muter kiri kanan, Anda perlu tangkap apa sebenarnya masalahnya. Oke, kita stop dulu, baru saya share ulang ya, grup link untuk training ini ya, karena ternyata meetingnya tinggal 5 menit. Oke, saya sharing di grup. Terima kasih. Siap, makasih Pak. Iya.